Pagi ini saya berada di SD Negeri Pulau Gadung 07 Jakarta Timur. Letaknya di Jalan Kayu Putih. Dan di sini saya akan melaksanakan pengawasan pembelajaran tatap muka 100%. Di sini juga akan wawancara dengan kepala sekolah, wawancara juga dengan Kasatlantas Pendidikan Kecamatan Pulau Gadung, dan juga akan wawancara dengan ibu guru serta murid-murid. Nah, seperti apa videonya? Ya, ikuti terus. Ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya agar terus terupdate dengan video-video bertema pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus ya. 16, jadi 21 sumber resapan. Oh, iya. Berpengaruh ya kemarin pas hujan deras itu ya? Mudah-mudahan tidak pernah lagi banjir. Oh, itu masih yang di bawah ya? Ada, yang dulu 09. Oh. Jadi dulu 09, sekarang sudah jadi 1. Oh, Ya, dulu regrouping 09. dengan Pulau Gadung 07. Dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas lah. Iya. Jadi, Pembelajaran di sini, aktivitas-aktivitas lainnya kita gunakan untuk Iya, rapat-rapat. kayak ruang kegiatan serbaguna vaksin. gitu. ya, Iya. misalnya Tapi untuk kegiatan vaksin kemarin. Oh, kita iya. kumpul di situ ya. Iya, iya. Ada berapa muridnya Bu semua? 725, Ibu. Lumayan ya. Ini Setelah ruang apa, Bu? bergabung. Ruang perpustakaan, Ibu. Oh, ini perpus. Iya, tapi akibat banjir itu ada juga yang meja kita, lemari kita jadi pendek karena kena rayap. Oh, iya iya. Bagus Iya, ini yang ya dapat perpusnya. bantuan 2019 dari dinas. Tapi akhirnya 2 kali potong karena kena rayap. Buku-bukunya ada yang Oh, habis jadi waktu lagi dipotong banjir gitu? itu. Tadinya tinggi Iya, ya? ini juga tadi tinggi gitu. Dipotong lagi yang bisa digunakan tetap digunakan yang masih gitu. Anak-anak pakai ruangan nggak, Bu? Ruangan ini kalau baca atau apa? Bergantian. Kalau lagi PTM ini kita masih Enggak tutup, ya? hanya dibuka supaya Kalaupun- nggak lembab. Betul. Iya. Bagus sih. Kalaupun itu mungkin jaraknya aja, Bu. Iya, tapi Karena bagaimanapun kan jaga dibatasi, jaraknya. anak-anaknya dibatasi 45 Walaupun orang. dibatasi Iya. duduknya juga nggak boleh deket gitu. Enggak boleh. Jadi iya. mungkin harus disilang. Sekarang kita belum buka Ditutup. aktivitas. Iya, dari PTM terbatas itu juga kita tutup ya, Pak. Sekarang juga belum. Tapi Iya. kalau pandeminya nggak usai-usai kan mau nggak mau dipakai juga. Iya. Nah, pada saat nggak dipakai, saat dipakai itu Amin. untuk jaga-jaga ini aja, Bu, disilang. Iya. Iya, baik. Siap, Jadi, siap. Biasanya mereka sudah kalau otomatis anak misalnya jaga gini, jarak. Bu. Iya, Ada yang duduk di sini, ini yang silang kan? cross, ya. Tapi kalau di sebelah sana yang disilang, Bu. Ya, cross. Dengan demikian Zigzag, kan nggak ya. berhadapan. Baik, Jadi nggak apa-apa dipakai sekarang juga nggak apa-apa. Kalau Asal- kemarin kita jauhkan gini. beda gini Iya, juga nggak apa-apa. iya. Asal prinsip jaga jaraknya aja. Oh gitu, Bu. Baik, siap. Jadi- Kita sangat jaga kemarin, jadi udah duluan anak. Kalau udah masuk satu, udah yang lain nggak gitu. Nggak apa-apa Tunggu dia sebenarnya keluar kalau baru. dia berjauh-jauhan nggak apa-apa. Makanya Kan, ini. kalaupun kan anak-anak kalau nggak disilang mungkin nggak ngerti. Jadi dia duduk aja gitu kan. Baik. Tapi kalau disilang, jadi nyilangnya harus beda antara meja ini sama ini. Jadi kalau Zigzag ini ya, Bu ya. Siap. begitu. Nah, berarti kalau itu mulai dari sana silangnya. Ya. Nggak akan ketemu berhadapan, Baik. terus jarak kiri kanannya jauh gitu. Nggak apa-apa, Bu, pakai aja asal Iya. prinsip. Ini ruang guru. Ruang guru, Ibu. Monggo. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sehat. Ini ruang guru-gurunya berapa, Bu? Guru-gurunya kita 39, Bu. Tadinya 40, Wah, banyak yang banget. satu pensiun per 20 bulan November kemarin satu pensiun. Oke. Guru dan staf seluruhnya. Gitu. Ini sebenarnya sih udah bagus ya dari sisi Iya. itu. Tapi ini kalau kumpul jadi deket-deket ya, Bu? Nggak sampai semeter ya? Mundur. Ada Ibu yang nggak mau. mundur, Tapi seling ini mundur. juga ada orangnya. Di sini ada orangnya ini. Ada. Oh, ini tetap ada ya? Ada. Oh. Dijaga jarak. Ini Ibu. juga ya? Iya. Oh, jadi sebenarnya begini ya, Bu? Iya. Begini Tapi dijaga emang ruang jarak. gurunya udah segini. Mengkondisikan ya. Nggak bisa di ini ya? Iya, Memang ini Ibu bikin maju letter U mundur. ya? Mereka mundur, ada yang maju gitu. Kiri kanannya tuh ya? Iya. Nggak apa-apa sih kalau jendela sirkulasinya Dibuka. dibuka. Kalau mereka masuk biasanya kita buka. Per 2 jam misalnya, kasihan guru-guru. Iya. Sebab saya pernah loh, Bu, datang ke satu sekolah, Iya. tapi waktu itu masih tahun 2021 ya. Baik, Bu. Itu sekolah itu tuh sebenarnya PJJ, tetapi guru-gurunya harus masuk. Masuk. Jadi gurunya ngasih dari sekolahan. Nah, duduk loh di ruang guru. Iya. Nggak pakai masker, Bu. Makan, minum. Oh, iya. 10 hari setelah saya ke sana, saya udah bilang sama Kadis, Bu, Pak Kadis, ini bahaya gitu. Pas besoknya, di 10 hari kemudian saya dikabarin sama
Kadis. Iya. 13 orang, 13 guru. Iya, kami bersyukur Ibu. Dalam satu Iya. ruangan itu semua. Memang Atas arahan Bapak Pengawas ya, wilayah Bapak Sabardi, Korwas, Iya, iya, iya. Bapak Kasatla, Pak Ujang. Dari Januari 2021 kita udah dipakai BST sampai Maret 31 Maret. Amin semuanya negatif. Iya, iya. Kemudian Ya. April sampai Juni ya Pak ya, 2021 udah ke piloting itu yang PTM terbatas. PCR semuanya ya Pak ya, dengan ACF itu negatif semua, amin. Ya, Lanjut tapi kita. sekarang ada Omikron, Bu. Iya, Desember. Jadi kita karena virusnya terus Amin ya. makin ganas gitu. Jadi diatasi dengan ini Bermutasi bermutasi terus, ya. ganas makin dia bergabung. Ini kan Omikron tuh gabungan Delta, Alpha gabung. Jadi dia daya tularnya kan 3 kali lipat dari Delta. Jadi memang tetap kita antisipasi karena udah Mudah-mudahan 100% kan. Iya, dengan Jadi memang semangat dan yang doa namanya ya. jendela mungkin wah ketika itu kita masih mampu atasi karena kondisinya kan berbeda dari waktu ke Betul. waktu. Amin. Ya. Sekarang kan semakin parah Omikron. Sebenarnya saya sih mendorongnya Pemprov DKI mempertimbangkan 50% karena Omikronnya naik. Sekarang udah 3.000 loh sehari. Baik, ya. Ngeri juga gitu Iya, buat baik, anak-anak. baik. Kanza ini Karena kita berada di DKI Jakarta, kita punya Abang dan Nona Jakarta. Oh, iya, iya. Kelas Ya, berapa mengenalkan budaya DKI kelas Jakarta. 6. Oke. Sudah selesai try out tadi anaknya. Bisa? Tryout. Bisa Iya, menjawab. Sukses untuknya. Oke. Kenal. Ganteng dan cantik ya. Ini ruang isolasi sementara dibuat karena yang PTM. Ini ruang Bu. isolasi juga. Iya, sementara nanti untuk Oh. yang PTM manakala gitu. Kan harus ada UKS di sana ya, Bu. Ini ruang operator itu. Iya, ruang keuangan operator. Oh, operator. Iya. Oh, jadi ruang isolasi sementaranya di sini ya? Iya, Bu. Iya, kalau UKS-nya di sana, di sebelah. UKS-nya di ujung. Anak-anaknya sendiri, iya. Memang harus dipisahkan. Iya, dipisah di sini, Mama. Sebenarnya Jadi sih guru bisa benar sih, mendampingi. ini kan dekat ruang pintu iya, ada depan apa? ya. Iya. Memang betul harus begitu posisinya. Dan Cuma ruang guru dekat manakala gitu ya, mengkondisikan. kalau ini karena memang itu ya dibuat kursi gini memang udah ada dari dulu ya. Oh, sebenarnya sih prinsipnya cuma ruang isolasi itu ruang singgah sih. Iya, iya. Jadi misalnya, yang penting sih 2 hal yang ditanyakan. Iya. Jadi misalnya mungkin sekarang ibu belum nemuin ya anak dengan suhu di atas 37,3. Iya. Yang kedua mungkin belum nemuin. Ini misalnya lagi ngukur suhu, kok anak ini batuk ya? Enggak, dia enggak suhunya, tapi kok dia batuk ya? Iya. Atau misalnya kok dia kayak pilek, Gejala misalnya pilek, ditemukan, langsung aja bawa ke Istirahat, sini. iya. Nah begitu nyampe sini sebenarnya ditanya 2 hal, Bu. Iya. Jadi di SOP-nya harus disebutkan 2 hal. Satu, jadi si guru tim gugus tugas COVID ibu yang Iya, bertugas hari itu yang nanyain. Iya, satgasnya, iya. Ya, yang pertama, apakah anak itu punya riwayat pergi dalam beberapa hari ini diajak orang tuanya keluar kota? Atau Misalnya kedatangan kondangan tamu, saudaranya, iya, atau iya. piknik. Iya. Nah, kalau misalnya iya, apa dia jawab tidak? Pertanyaan kedua, dia pernah kontak erat nggak sama orang yang positif? Berdekatan dengan. Nah, andaikan dua-duanya enggak jawabannya, ibu nelpon orang tua suruh dibawa pulang. Karena bagaimanapun anak kadang gak enak badan tuh harus nggak boleh masuk. Oke, siap. Tapi anak sering masuk kan merasa kan cuma begini gitu. Nah, Lebih nyaman di sekolah. kitanya yang harus antisipasi karena itu tanda-tanda kan. Walaupun dia mungkin negatif. Iya, Nah, panggil orang tuanya suruh jemput. siap. Istirahat di rumah sampai sembuh. Tapi kalau dia jawab salah satu dari 2 pertanyaan itu iya, ibu teleponnya puskesmas. Puskes, ya, satgas langsung. Dia ke suruh puskes, ya. di tracing keluarganya dan dia serta Iya. mungkin teman sekelas kalau seandainya sudah dinyatakan positif nih. Oh, Berarti teman sekelasnya harus di tracing, itu Bu maksudnya. baik, baik. Jadi Mudah-mudahan ruang jangan isolasi sampai, itu hanya singgah. Ya, betul. Dan kalau bisa tim gugus tugas COVID-nya sebenarnya pakai APD yang kelas kedua tuh loh. Oh, kelas Kalau ibu ke ruang ICU yang kayak Ya, yang celemek pakai- itu, ya. nah itu harusnya dipakein itu untuk Siap. melindungi si ibu Petugas. tim tugas Satgasnya, Bu. satgasnya. Masker jelas harus, kalau bisa pakai versi, terus cuci tangan lalu masuk setelah ketemu anak itu misalnya terdeteksi 2 tadi, Ya, dia jawab salah satunya ya berarti prosedur SOP-nya juga harus dilakukan Udah si jalan. petugas Iya, gitu. siap. Itu Bu maksudnya. mudah-mudahan jangan sampai pernah Ya terjadi. kalau tapi Kak Iya, kita tetap syukur. harus diantisipasi. Iya, Jadi siap. SOP-nya ditulis aja Bu, Ketahui. tempelin di sini pertanyaan 2 tadi. Oke, ya, siap. Dan apa yang harus dilakukan jika ada jawaban Satu, ya. tiga, dua. Oh ya. Dan jika jawabannya tidak dua-duanya, apa juga yang harus dilakukan? Baik. Jadi jelas Iya. gitu.
Kira-kira itu Bu, Baik, mungkin baik, itu terima perlu kasih ada di informasinya, ruang Bu. Iya, akan SO, kami lakukan. ruang Baik, SO. baik, Bu. Iya. Buat Oke, selamat Iya. pagi Bu. Salam Dengan Ibu sehat, siapa? Bu. Leli Ibu. Bu Leli Seretno Bu dari KPAI. Iya Ibu silakan. Pagi anak-anak, lagi belajar ah? Masuk semua ya Bu anak-anak? Alhamdulillah Ibu. Ibu lebih suka PJJ apa PTM? Saya lebih suka PTM Bu. Kenapa Bu alasannya? Lebih akrab sama anak-anak saya. Belajar aja Lebih saya, tahu lanjut aja karakternya. pelajarannya Kalau saya. di, Lanjut aja ya. PJJ kan kita Dikerjakan aja. Anak Ya, mengerjakan sambil. sendiri atau tidak Dikerjakan kita saja, kurang saya. tahu ya. Oke, kalau ini bisa tahu ya Iya. kekurangan anak. Jadi bisa kekurangan tahu. anak kita bisa kontrol di mana kurangnya. Kan Ibu sempat apa ya? Sempat lama sekali nih kita di belajar di rumah ya. Iya. Kalau dari itu menurut Ibu emang itu ya secara materi Iya masih kurang. terjadi ketertinggalan. Iya, betul Ibu. Oh, Ibu memang guru kelas ya berarti ya? Dan Iya, itu memang guru kelas. Dan itu keras, artinya kan Ibu tahu semua mata pelajaran Iya, ya? betul, Ibu. Memang turun ya Bu ya? Memang turun ya. Ibu ngejarnya sulit nggak ketika itu? Ya, memang sulit Ibu, tapi kita pakai ada Google Classroom, ada Zoom, jadi kita pakai seperti itu. Tapi memang kendalanya Belum maksimal ya, belum tetap aja maksimal, ya. tetap aja gitu. Oh, tapi setelah setelah PTM mulai terkejar menurut Ibu? Alhamdulillah Ibu mulai terkejar sedikit demi sedikit. Anak-anak senang juga ya? Iya Ibu. Oke. Ini lagi belajar matematika Bu? Iya Ibu. Iya, coba tema ya kalau SD ya? Iya. Halo, kamu lebih suka PTM apa PJJ? PTM. Oh, PTM. Kenapa? Nggak apa-apa. Ya? Bisa ketemu temen. Oh, bisa ketemu teman. Dari 100 keren banget, ditulis good. Kamu suka matematik ya? Suka. Kalau kamu suka PJJ apa PTM? PTM. PTM, kenapa? Biar bisa lihat teman-teman juga. Oh gitu. Kalau lagi PJJ ada kendala nggak? Enggak. Di sinyal nggak ada itu nggak ya? Tapi tetap aja suka PTM ya? Oke. Susah nggak pelajarannya nak? Enggak. Ini apa matematika ya? Ya, nggak boleh pakai titik. Kamu suka PTM apa PJJ? Ini PTM. ya. PTM. Kenapa? Senang sekali bertemu dengan teman-teman dan guru-guru. Oh, senang bertemu dengan guru-guru ya. Bisa Selamat mengerjakannya belajar. saya. Pintar. Ya, madem. Kalau di sebelah ini kita pakai Selamat pagi, aula Bu. Ibu sebelahnya. Salam sehat Bu Oh, Yeni. ini ada aulanya. Iya. Oh, karena bisa ditutup ya? Baik Bu, kalau kapasitas lebih banyak bisa arah kemari. Oh. Tapi kalau untuk pembelajaran itu bisa. Oke, dengan Bu siapa? Bu Yeni Bu. Bu Yeni. Selamat pagi anak-anak semuanya. Lanjutkan pelajarannya nak ya. Mohon Silakan. izin waktunya sebentar ya nak ya. Boleh? Amin. Terima kasih. Ini lagi belajar apa, Bu? Aku lagi Oh, mewarnai gambar, mewarnai. Oh, hebat. gambar bercerita. Jadi Gambar anak-anak bercerita. iya. Oh, memang ada materinya ya? Di Iya. tema apa itu? Tema 6 Bu. Oh, tema 6. Iya. Ini buku baru. Iya, buku Oh. PLBJ ini anak-anak Jelajah. belum. Jelajah Jakarta. Iya, anak-anak belum punya Bu. Jadi ini baru mau di. Ini memang dibeli pakai dana itu bos. ya? Iya. Dana bos ya? Iya, ada stempelnya. Iya. Oh iya, ada stempelnya. Dana bos. Iya. Iya Bu. Iya, satu anak masing-masing dapat ya? Iya, Ibu lebih suka PJJ apa PTM? PTM. PTM. Kenapa, Bu? Anak-anak lebih, maksudnya kita berinteraksinya enak ya Bu ya. Karena langsung gitu ya. Kalau PJJ tidak itu kan tatap layar. anak kadang nggak tahu nih, apalagi kalau kita bikin soal Google Form atau misalnya kuisis, kita nggak bisa cross check yang ngerjain itu benar-benar murni anak yang ngerjain atau Oh iya. kalau ini kan ketahuan Iya. banget Bu, dari keaktifannya ke ya maksudnya anak dari tanya jawab mereka jawab itu kan kita udah tahu ya. Udah tahu ya, Ibu Langsung. bisa tahu mana yang ya unggul di mana yang ini, yang Iya, unggul di mana udah betul. kelihatan ya. Kalau secara materi sempat ketinggalan nggak sejak PJJ kelamaan itu? Sejauh ini saya ngajar udah beberapa, udah hampir 1 bulan lah ya Bu ya. Iya. Itu anak materi kayaknya ada yang lost. Oh gitu. Betul. Makanya di sekolah perlu ada namanya Betul. diagnostik itu. Oh. Artinya menjajaki pada masa PJJ dengan lost learning, maka kita sebutnya ada defisit kompetensi. Jadi seharusnya dia misalnya 10 tema, tapi yang dikuasai mungkin hanya 6. Berarti yang 4 ini kan defisit. Nah, Bapak Ibu gurunya harus tahu nih
masuk pas PTM semester genap dia harus mulai dari mana dulu. Oh, pemetaannya betul harus dilakukan. Iya, betul Bu. Dan ini Ibu apa ketinggalannya seapa menurut Ibu kalau pakai angka 1 sampai 10? Depisitnya berapa besar? Kayaknya sekitar setengahnya ada Bu. Besar juga ya. Artinya ada yang misalnya materi selama setahun itu dia nggak sama sekali PTM, PJJ semua. Mungkin di situ ada materi dasar yang seharusnya dikuasai dulu sebelum ke kelas 5, jadi ketinggalan ya. Betul. Oh, itu Contoh gimana aja- cara Ibu memartikulasinya? Contoh Jadi- aja kayak perkalian ya Bu ya. perkalian. Oh ya gimana? Anak pertama kali PTM kan kita tanya jawab tentang perkalian aja banyak yang belum begitu hafal. Karena kelamaan dan tidak dilatih di rumahnya. Karena ya? di rumah saya tanya ada yang menggunakan kalkulator. Ini jujur dari anak ya Bu ya. Males ya. Iya Bu, kan kalau di rumah mah ngitungnya kan pakai kalkulator. Iya. Oh iya juga, nggak Jadi- perlu dipikir kali-kalinya ya. Nah itu dia Bu, jadi dari situ kan kita ngedrill perkalian lumayan juga kan Bu. Harusnya yang materi sudah beranjak, jadi kita Mengulang dulu kan Bu. Ada waktu untuk ngulang kembali materi karena kan itu dasar. Tapi sekarang udah kekejar ya. Alhamdulillah Lumayan ya, sudah 80% lah, 90% sih udah. Oke. Infeksi baru deh. Oh ini, Ya. selamat pagi. Selamat pagi sayang. Salam sehat semua. Ibu. Mohon saya izin Retno waktu dari boleh KPAI. sebentar? Boleh saya minta waktu sebentar? Boleh. Oke, Pulau Gadung 07 ceria. Prestasi? Yes. Ya. Oke, silakan Bu. Wah, udah mau pulang nih ya. Ibu, kalau ngajar PTM mungkin pasti Ibu lebih menyukai PTM ya? Betul Ibu. Untuk kelas 1 kayak gini Iya. ya? Anak-anak sempat belajar PJJ sebelumnya? Sebelumnya sempat Ibu. Beberapa bulan ya? Iya. Ini sekarang mulai apa tahapnya? Mana udah bisa baca? Bisa nulis? Alhamdulillah sebagian besar sudah bisa membaca dan nulis. Paling hanya PR saya sedikit lah ya Bu. Untuk saya pelajari lagi anak-anak yang masih membacanya belum begitu lancar. Anak-anak tapi semangat ya? Alhamdulillah semangatnya luar biasa Ibu. Oke. Tepuk tangan anak-anak semuanya. Oke. Terima kasih. Kamu lebih suka PJJ ini, lebih suka masuk sekolah kayak gini ya? Iya. Iya, kenapa? Ya kan gue gak masuk sekolah terus. Udah enggak pinter di rumah. Kalau di rumah kata nggak pinter, aduh hebat. Di sekolah jadi pinter ya sayang ya? Iya. Halo, namanya siapa sayang? Jafar Vivian. Panggilannya? Vivi. Vivi. Vivi senang sekolah kayak gini ya? Iya, kenapa Sudah sayang? siap mau pulang ya? Itu Sudah siap mau selalu pulang? ketemu Diinfokan teman-teman. misalnya ini kelas ya. 1A, siap orang tua Belajarnya di luar. makin Semangat. semangat ya sama teman-teman. Kalau di rumah Diinfokan belajar di sama luar, siapa kalau sayang? orang tua 1A Sama siap. mama. Sama di luar. mama. Yang mau keluar Nah, kalau duluan sekarang 1A. belajar sama bu guru ya, lebih enak. Jadi Wah, infokan kamu di lebih luar. semangat ya? Oke, tetap semangat ya. Oh, apa? Tri panggilannya? Teo. Theo, oh panggilannya Theo. Theo suka belajar kayak gini ya, dibanding di rumah ya. Di sekolah lebih enak. Udah belajar, hari ini belajar apa? Apa namanya nih? Wih, tulisan kamu bagus banget. Ini apa bacaannya, Theo? Ruhi. Belajar apa ini Bu anak-anak? Hari ini PLBJ kebetulan Ibu. Oh, PLBJ. Semangat ya, Theo ya. Ih, pinter amat tangannya dijadiin 2. Kamu namanya siapa? Naira. Naira. Panggilannya? Naira. Naira panggilannya. Nama panjangnya siapa? Naira Nabila Adilah Wih, Safa. panjang dan bagus banget ya namanya ya. Kamu suka belajar di sekolah apa di rumah? Di sekolah Kenapa? banyak teman. Banyak teman. Semangat ya. Anak-anak menggunakan tumbler semua, nggak boleh botol kemasan karena sekolah Adiwiyata. bagus. Iya, kita iya dan Lingkungan makanan. ngajarin dari kecil. Amin, yang membiasakan Ibu. Kamu namanya siapa? Angelina. Siapa? Angelina. Angelina. Ya, Angelina tulisannya bagus banget. Video rekaman gambar. Oh, ada perintah ya nanti ya? Ada PR? Enggak, belum. Oh, nggak tahu. Kamu lebih suka belajar di sekolah apa di rumah? Di sekolah. Di sekolah. Wah, semangat ya kalau gitu ya. Kenapa? Ketemu teman-teman. Kalau di rumah sendiri ya? Di rumah yang ngajar siapa? Itu sama mama. Sama mama. Oke, semangat ya Angelina ya. Di PTM dibanding PJJ?
lebih mudah tatap muka Ibu. Lebih mudah tatap muka. Memang beda sih Bu, anak-anak belajar di rumah sama di sekolah memang beda. Bedanya gimana Bu? Kalau Nah, dari kalau di pengamatan rumah, Ibu? Kalau di rumah mungkin kalau anak-anak banyak yang sering ditulisin mamanya seperti itu Ibu. Jadi bagus ya. Nah, kalau di Ya, sini jadi nilainya 100 terus. oh iya iya iya. Ya, Begitu kalau- masuk Ibu ngelihat bedanya. Kaget deh, agak kaget juga. Terus apa yang Ibu lakukan pada saat Ya. kaget itu? Ini aja Bu, saya menyarankan anak-anak selalu menulis sendiri meskipun jelek tidak apa-apa. Yang penting anak-anak menulis Kasih sendiri Pak, seperti itu. gitu sayang. Oke, sekarang udah Sambil terbiasa. belajar nulis ya alhamdulillah Ibu duduk udah dulu, agak sayang. mendingan daripada sebelumnya. Ya. Oke. Halo, kamu namanya siapa sayang? Habibi. Habibi. Wah, keren kayak presiden kita ya. Habibi. Habibi lebih suka belajar di sekolah apa di rumah? Sekolah. Di sekolah, kenapa? Seru banyak Kerjakan teman. aja. Seru banyak Kerjakan teman. aja. Keren. Dikerjakan Temenmu- aja sayang. Jadi kamu udah kenal sama teman sekelas ini? Dikerjakan aja Yang sayang. dekat sama kamu siapa? Alvaro. Oh, Alvaro. Halo Alvaro. Kamu namanya Alvaro? Kamu lebih suka belajar di sekolah apa di rumah? Di sekolah. Di sekolah. Kalau di rumah dulu yang ngajarin siapa? Mama. Bapak. Nah, siapa? Dikerjakan sayang. Kerjakan lah. Dikerjakan Tapi lebih aja. enak belajar di sekolah ya? Hasilnya, dikerjakan Ini aja. teman akrab kamu beneran? Pak Mahmud. Iya. Walaupun tidak mirip banget tapi sudah bisa terlihat persis loh. Oh, keren. Kamu cuma nengok gitu terus nulis gitu ya? Bisa ya? Kamu suka gambar ya? Suka. Oh, ya bakat nih. Keren botol-botolnya juga. Amin. Oke, sekarang tadi barusan saya tuh keliling-keliling ya. Sekarang mau wawancara. Dan tadi keliling-kelilingnya itu masuk ke beberapa kelas. Bagaimana sekolah ini melakukan penyiapan pembelajaran tatap muka yang 100%. Dan tadi sempat ngobrol sama guru, ngobrol sama murid gitu ya. Dan ini adalah kita mau wawancara kepala sekolah yang sebenarnya apa yang dipersiapkan pada saat menggelar pembelajaran tatap muka 100%. Nah, sekarang saya sudah bersama Bu Fatma. Ibu tak kenal maka tak sayang. Jadi Ibu kenalan dulu nama Ibu, jabatan dan sebelumnya di mana tugasnya. Silakan. Selamat pagi, salam sehat. Saya Ibu Fatmawati Sihaan, tugas di SDN Pulau Gadung Nomor 7. Salam sehat untuk seluruh Retno. Sebelumnya bertugas di SD Negeri Pulau Gadung Rawamangun 05. Oh, 05. Di sini udah berapa lama, Bu? Di sini baru mulai Oktober 2019. Oh, 2019. Ya, sebelumnya di Rawamangun 05, di sana dari 2013 sampai 2019 bulan September. Oke, jadi sempat nggak ditempatkan di sini belum pandemi ya? Belum, kira-kira 2-3 bulan sebelum pandemi. Oke. Namun pandemi tidak membuat kendor semangat ya tentunya. Saat itu kami membenahi sekolah sekaligus siswa di rumah. Kita di sekolah mengadakan keseimbangan alam ya. Kondisikan lingkungan sekolah biar hijau, biar bersih, biar sehat. Jadi menerima siswa saat nanti ada pembelajaran, nah kalau aman keadaan sudah siap. Kerjasama dengan guru-guru, dengan tim, dan juga orang tua murid, komite yang sangat intens dan pihak pemerintahan setempat, RT, RW, dan kelurahan camat atas inspirasi dan semangat dari Bapak Kasatla, Bapak pengurus wilayah, ya, dengan Bapak pengawas. Oke. Ibu kalau saat pembelajaran tatap muka sekarang nih ya kan udah 100%. Amin. Bedanya apa Bu? Kan Ibu sempatnya 50% dulu. Iya. Nah, sebenarnya berasanya kayak apa Bu? Dibanding waktu yang 50% dengan yang 100% sekarang, pasti kan beda tuh penyiapan, kondisi dan lain-lain. Nah, apa yang Ibu persiapkan atas dari 50 ke 100 ini? Baik, terima kasih Bu, kerjasama yang baik sudah kami rasakan dengan pemerintah dan Pemda DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi juga, Dinas Kesehatan juga demikian. Dari mulai Januari 2021, Pulau Gadung 07 sudah dipakai pemerintah untuk BST, Bantuan Sosial Tunai. Oke. Nah, 12 Januari sampai 31 Maret 2021. Kita bersyukur semuanya berjalan baik dalam protokol kesehatan yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan dan pemerintah kita ikuti dengan baik. Sosialisasi ke orang tua murid, ke komite, ke Satgas, ke Wakolas,
guru, siswa, berjalan dan masyarakat sekitar. Orang tua antusias ya? Sangat-sangat antusias, terbukti dengan ketika diminta untuk sesuai arahan dari dinas melibatkan satgas untuk sekolah, mereka antusias seperti yang tadi Ibu sudah katakan. Itu keterlibatan baik ya. Wapolas, baik juga orang tua siswa bergantian dan juga dikondisikan dengan kondisi keluarga masing-masing, tidak terkendala di rumah. Mendampingi sekolah, mendampingi guru. Dan juga manakala kemarin dari April, Mei, Juni, Pulau Gadung 07 dipakai sebagai piloting tatap muka terbatas. Kami bersyukur dari kegiatan itu semuanya setelah diadakan PCR semuanya sehat. Semuanya sehat ya. Lanjut kemudian Agustus sampai Desember 2021 ya, Maret 2021 pembelajaran itu masih 50%, tapi semuanya di akhir PCR dari ACF semuanya negatif, baik itu guru, baik tendik, baik satgas, orang pemerintah, dan kerjasama juga kita dengan rumah sakit Omni. Oh, Omni sini ya? Iya, mengecek kesehatan orang tua murid kita, guru-guru juga, kerjasama di bidang kesehatan. Manakala ada yang tinggi gulanya atau kolesterolnya atau asam uratnya dicek semua dengan baik. Rencana ke depan pengecekan untuk jantung sehat untuk sekolah. Iya. Sama baik dengan semua pihak kita lakukan. Ada kontrol ya, kontrol kesehatan ya? Ya, protokol kesehatannya sesuai arahan Bapak Kepala Dinas, Kesatuan, dan dari dinas aturan yang PPM dan juga yang 100% kami patuhi dengan saya. Tentu nggak sempurna ya, tapi kita tetap berusaha dan selalu berusaha. Siap. Kalau Ibu terakhir harapannya apa, Bu? Harapannya negara kita aman, tangguh, sehat bangsanya, masyarakatnya cerdas, begitu ya. Sekolah ini rencana di tahun 2022, mohon dukungan Ibu, semangat dari Ibu, dan kami sangat bersyukur Ibu hadir ke sekolah dengan senang hati ya, suatu penghargaan buat kami. Pulau Gadung 07 rencana sebagai perwakilan yang dari Jakarta Timur untuk masuk sekolah adiwiyata tingkat provinsi DKI Jakarta. Yang dulu di Rawang 05 kami sudah pernah masuk sekolah sehat, pangan sehat, kantin sehat, masuk tingkat nasional. Dan sebelumnya juga sekolah budaya mutu juara 2 tingkat provinsi DKI Jakarta ketika di Rawang 05. Nah, berikut ditugaskan di Pulau 07, kami sangat bersyukur, mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu pendampingan dari semua pihak kami bisa lanjutkan hal-hal yang baik, mendampingi pemerintah, menyemangati anak didik kita, kemudian membuat masyarakat cerdas ya, menampilkan pemerintah sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Jalankan aturan-aturan yang baik, yang rasa kebersamaan, kerukunan yang kita lakukan dengan baik. Siap. Demikian ya wawancara kita dengan Ibu Kepala Sekolah, bagaimana kemudian sekolah ini menyiapkan pembelajaran tatap muka dari 50% ke 100% ya. Ternyata ada keterlibatan para orang tua murid. Kita lanjutkan wawancaranya dengan Bapak Kasatlank Pulau Gadung, di mana ini sekolah ini adalah salah satu binaannya. Terima kasih Ibu Fatma. Ibu Retno, salam sehat. Ya Bu. Sekarang kita lanjutkan obrolan kita dengan Bapak Kasatlank Kecamatan. Berarti ya Kasatlank itu di wilayah kecamatan ya, Pulau Gadung. Kasatlank Pendidikan Kecamatan Pulau Gadung. Ada berapa sekolah di wilayah ini? Kalau untuk level SD yang negeri itu kita punya 36. Kalau yang swasta kita punya 25. Oh, banyak juga ya. Nah, itu untuk SD. Yang SMP kita punya negeri ada 6, SMA yang negeri 2, dan SMK yang negeri 2. Nah itu ya, banyak juga kan di bawah ke satu kecamatan aja sebanyak itu, swasta dan negeri. Nah, ini namanya Pak Ujang Suherman ya, beliau adalah Kasatlank tadi ya, Pendidikan Kecamatan Pulau Gadung. Dan Pak Ujang ini adalah teman kuliah saya waktu S1 di IKIP Jakarta. Jadi kita sama-sama guru PPKN ya. Dulu namanya belum UNJ ya. Jadi IKIP Jakarta. Dan udah lama juga sebenarnya saya nggak ketemu karena Pak Ujang ini sempat jadi kepala sekolah di SMA Negeri 111 ya, 111. Daerah Penjaringan Jakarta Utara. Di Jakarta Utara. Nggak lama di situ lalu menjadi Kasatlank ya. Nah, kita akan ngobrol tentang bagaimana penyiapan pembelajaran tatap muka dari hasil pantauan tentu saja Pak Kasatlank di wilayahnya. Nah, gimana Pak cerita ini tentang pembelajaran tatap muka dan mungkin apa sih sebenarnya kendalanya tuh seperti apa, menghadapi kendala-kendala itu seperti apa? Ya. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan
Secara regulasi memang kita menyesuaikan dengan SKB 4 Menteri. Lalu yang berikutnya adalah sesuai juga dengan edaran dari Kepala Dinas. Bagaimana pelaksanaan PTM 100% secara terbatas yang ada di lingkungan pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Nah, tugas kami atau tugas saya di Satlak adalah bagaimana semua sekolah melaksanakan PTM sesuai dengan regulasi yang ada. Mulai dari kita sampaikan melalui Zoom bersama dengan kepala sekolah, lalu kita sampaikan aturannya sampai kepada bagaimana mengimplementasikannya. Jadi mulai dari kepala sekolah punya kewajiban menyampaikan kepada seluruh guru dan seluruh orang tua peserta didik. Nah, setelah orang tua dan guru siap, maka kita laksanakan PTM terbatas 100%. Nah, kendala-kendala yang terjadi kalau di sekolah-sekolah negeri umumnya, terutama untuk sekolah yang memang muridnya banyak, kita benar-benar atur terutama jam masuk dan jam pulang. Sehingga tidak menumpuk. Demikian pula kita juga tanamkan, kita himbau kepada orang tua untuk masa menjemputnya ini tidak bersamaan. Artinya yang nganter sudah datang, yang pulang jangan menjemput dulu. Artinya kita sarankan kepada sekolah-sekolah untuk memberikan waktu-waktu tertentu. Iya, dan orang tua jangan telat menjemput. Orang tua nggak boleh telat. Nah, siswa sebelum orang tuanya datang kita tidak perkenankan untuk keluar dulu. Jadi tunggu sampai orang tuanya datang, baru boleh dia meninggalkan sekolah. Dan aturan prokes tetap kita berikan yang sama kepada orang tua untuk ngantar dan jemput. Jadi tidak ada pelanggaran prokes lah yang SOP-nya sama lah soal ngantar dan jemput itu ya. Nah, kalau misalnya nih selama paling tidak sebulan 100% ini ada nggak di wilayah Pak Ujang yang ada yang positif gitu, siswa ataupun guru? Ya, jadi yang pertama kita dapat tuh ada di sekolah kami, yaitu di SDN Jati 01. Nah, ternyata setelah kita telusuri, kasus itu justru terjadi bukan di sekolah, tapi diawali dari keluarga. Jadi klaster keluarga ya? Klaster keluarga sebenarnya terjadi, orang tua pulang tugas, lalu demam, dan anaknya tertular. Jadi cuma satu anak ya? Satu anak. Nah, anak ini ternyata kakaknya ada di SMA Pelita 3. Kebetulan wilayah Pulau Gadung. Iya. Jadi anaknya 2, satu di SMA. Jadi satu keluarga ya, satu SD, satu SMA. Yang di sana juga. Yang di sana juga kena. Tindak cepat langsung dari puskesmas dan disarankan untuk tutup sementara. Lalu sekolah kita juga di tracing, di testing ya. Nah, dari hasil tracing kita dapat satu lagi dari kelas anak itu. Yang di SD? Yang di SD. Nah, yang di SD dapat, dan ternyata itu teman mainnya juga. Jadi teman sekolah, teman main di rumah. Jadi selalu bersama anak ini. Maka akhirnya ya ditutup selama 14 hari. Gitu. Jadi walaupun sudah ketahuan nih ya ada, dan unik ya tadi ternyata adiknya di SD, kakaknya di SMA Pelita tadi ya, dan itu dari klaster keluarga, dan ternyata anak temennya yang kena juga adalah teman bermainnya. Ya karena sifat virus ini emang begitu ya, kontak erat ya. Jadi setelah di tracing, testing oleh pemerintah DKI ya, melalui puskesmas pasti ya, dan ternyata begitu urutannya. Jadi memang rata-rata klaster keluarga ya. Kalau kendala-kendala sebenarnya apa yang dihadapi sekolah gitu ketika 100% itu apa? Ada nggak di wilayah Pak Ujang? Jadi kalau yang saya coba ambil data dari teman-teman kepala sekolah, terutama memang kendalanya menyadarkan ya, terutama untuk kelas-kelas rendah. Kelas rendah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, di mana orang tua harus datang ngantar dan orang tua harus datang jemput. Nah, kalau sekolah-sekolah yang memang satu sekolah itu sangat mudah, tapi ketika satu gedung 2 sekolah itu agak crowded ya. Jadi kenapa orang tua yang ini kita udah atur jamnya, pasti bentrokan dengan orang tua yang SD yang berbeda gitu. Jadi satu gedung itu ada 2 SD. Nah, itu biasanya crowdednya di orang tua, dan khususnya juga di kelas rendah. Karena kan anak harus dijemput, harus diantar gitu.
Ya, karena masih kelas 1 sampai kelas 3 SD ya. Solusi yang saya ambil meminta kerjasama dengan kelurahan untuk menurunkan Satpol PP. Karena itu kan wilayahnya wilayah di luar sekolah gitu kan. Ya. Di luar sekolah, artinya orang tua nganter di luar pagar sekolah, maka yang menertibkan adalah yang mengimbau Satpol PP adalah ya. Satpol PP. Penumpukan pasti, tapi di bagaimana diatur tidak berkerumun itu tadi ya. Oke, harapannya apa terakhir untuk wilayah ini? Ya, wilayah Pulau Gadung harapannya kita tidak mendapatkan lagi anak yang positif. Yang kedua, PTM bisa berjalan karena harapan dari masyarakat dan anak terutama itu lebih bahagia, lebih senang kalau belajar di sekolah. Ya tadi mungkin beberapa yang informasi kita dapat di PJJ ini pasti akan terjadi close learning, defisit, kompetensi. Maka anak banyaklah kurangnya gitu dengan PJJ. Nah dengan PTM saya berharap PTM ini bisa terselenggara dengan baik, kasus COVID tidak berkembang lagi, sehingga PTM bisa berjalan baik, karena ya nyaman lah ya, nyaman, aman, bahagia selama proses pembelajaran di sekolah. Oke, ya demikian ya hasil obrolan kita dengan Ibu Kepala Sekolah maupun dengan Bapak Kasatlak Pendidikan Kecamatan Pulau Gadung ya. Bagaimana kemudian ada cerita-cerita tadi ya tentang yang positif itu diakui oleh pemerintah, dan bagusnya lagi pemerintah DKI Jakarta segera melakukan 3T. Ini menjadi penting ya agar penularan bisa dihentikan ya. Oke, demikian video ini. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya agar terupdate terus dengan video-video bertema pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum. Makasih Pak Ujang. Terima kasih, Bu Retno.